Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtarafna. Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, di sini Nyai ya mau membahas berita yang beredar luas di seantero negeri ini tentang lemesnya mulut si Abdul Somad. Sekali lagi, Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung. Ya, Khusus Abdul video Somad ini saya buat mengharamkan untuk permainan catur. mak lampir Dewi Tanjung. Jahanam punya orang. Kau mak lampir, kau ngomong apa kau? Untuk Abdul Somad. Saya ini penyokong Abdul Somad. Saya sebagai penyokong Abdul Somad, saya enggak rela engkau hina-hina dia. Engkau tak tahu Islam. Kau pakai jilbab pun enggak betul kau. Kalau mau bertempur, jangan dengan ustaz ini aku. Mau bertempur kau, ha? Jangan dengan Ustaz Abdul Somad. Dia penceramah. Dia ceramah untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Orang kafir tak payah dengar. Gi mampus sana. Ha? Kalau engkau kafir, ikut cara kafir. Tak payah ikut cara Islam. Jangan kau nak buat undang-undang sendiri. Engkau tahu apa? Kecil-kecil engkau tak mau mampus. Besar menyusahkan orang lain. Ada musabakahnya. Itu kan ceritanya tahun 2017. 2 tahun yang lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz, suami saya main catur sampai nggak nyari nafkah, sampai nggak sholat. Maka menurut Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi meninggal di Kufah tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama lahir Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza, Palestina. Seolah-olah tongkat estafet dari Hanafi Sirajul Ummah dilanjutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau ditanya, kalau di dalamnya ada unsur qimar, judi, di dalamnya ada unsur allahu, melalaikan dari solat, maka jatuh kepada haram. Sedangkan mazhab Syafi'i hanya sampai makruh saja. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Ustaz kok hafal ya? Orang itu terus yang disampaikan. Tapi ternyata ada orang bukan gagal paham. Kalau orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Tapi sekarang ada orang yang cari makannya, ya dari gagal paham itu. Akhirnya ditulis, dipotong, diobrak-abrik untuk diviralkan, menghujam orang, mencaci maki. Tapi dia lupa, ada orang berkata, bad news, good news. Itu hanya menambah viral saya aja sebetulnya. Ingat ya Wi, ini saling mengingatkan aja ya, saling mengingatkan, gak ada niat apa-apa. Saya cuman kasihan sama kamu Wi, kasihan karena sayang. Sebagai sesama muslimah, saya mengingatkan, sudahlah, janganlah seperti itu, terutama kepada ulama. Banyak-banyaklah bertobat Wi, banyak-banyaklah bertobat. Karena kita tidak tahu Wi, dosa kita masih banyak. Ngapain ngurusin ulama, ngurusin ustadz Abdul Somad yang jelas-jelas ilmunya luar biasa, amal solehnya banyak, jutaan orang diberi tausiah, berdakwah. Sementara kita sendiri bagaimana, itu yang harus kita pikirkan Wi. Saya muslim, berbicara padanya. Ya Abdul Somad, kau harus belajar lagi. Kau pelajari Islam itu dengan baik. Jangan mensiarkan ajaran-ajaran yang tidak baik. Jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain, karena itu bukan hakmu. Jangan pernah mengharamkan apapun, karena itu bukan hakmu. Kau bukan di MUI. Kau hanya ustadz penceramah, ingat itu. Nanti kau nggak berceramah, nggak bisa makan. Baik-baiklah bersikap. Ingat ya, Somad, jangan belagu kamu. Baru jadi ustadz aja udah begini kau. Ya kan? Jangan sampai nanti Nyai yang jadi ustazah, selesai aku bikin nanti job-job kau itu.
ya. Anda mempertanyakan ilmu agama Ustadz Abdul Somad, baik S1-nya di Kairo, Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan, dan semuanya itu adalah beasiswa. Jadi bukan Ustadz abal-abal, Dewi. Jadi sebelum menghujat Ustadz kami, kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan Ustadz Anda, ya terserah ya. Tapi sebelum menghujat Ustadz kami, sebaiknya Anda berkaca dulu, pelajari dulu ya. Ini Raja Tanjung dari Aceh. Kalau engkau berani dengan saya, jangan dengan Ustadz Abdul Somad. Saya penyokong Ustadz Abdul Somad. Hah? Kamu ngomong tak kau apa? Saya mau ngomong dengan kamu goblok sangat kau. Binatang kau. Kau kalau nak ikut cara babi, ikut cara babi. Kalau nak ikut cara anjing, ikut cara anjing. Ustadz ngomong gitu, dia tahu. Dia tahu Al-Quran, tahu hadis. Engkau ni apa? Dah tak cakap Ustadz salah lah, inilah komplain. Abuk pun tak tahu. 1.000 orang tes se-Indonesia ni. Hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, 1.000 orang tes se-Indonesia ni, yang dipilih Al-Azhar 100 orang. Ini deh. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang itu ini deh. Dari 20 orang itu yang masuk tahun 2004, dari 20 orang yang masuk 2004, yang selesai setahun 10 bulan, yang paling cepat selesai di antara 20 orang itu ini deh. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat di antara 20 orang. Nah, jadi kalau kalian lah pula yang hanya modal buat status pendek, dipiralkan orang, lalu terkenal, tak level lah. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya sedang bersedekah nih, sedekah kepada kalian yang mencari-cari kekeliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat, kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Di media online dan di medsos, Abdul Somad baru saja menceraikan istri pertamanya hanya karena sesuatu hal yang tidak jelas. Itu kan dari berita yang beredar. Oh, dengan rumah tangganya Ustadz. Ini Ustadz mau cerai kayak mau enggak kayak ngapain sih? Pengen tahu? Katanya nggak, bukan Ustadznya. Nggak perlu diurusin, nggak perlu, itu bukan urusan kita ya. Urusan kita itu bagaimana mencari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Karena hidup ini tidak lama, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Ngapain sih kepo ngurusin rumah tangganya Ustadz, lalu ngejelekin Ustadz? Ya Allah, ya Rob. Ingat ya ini saling mengingatkan aja ya, saling mengingatkan, gak ada niat apa-apa. Saya cuman kasihan sama kamu, kasihan karena sayang sebagai sesama muslimah. Kalaupun betul, kenapa rupanya berdosa, rupanya masuk neraka jahanam rupanya gara-gara menceraikan istrinya. Ustadz Abdul Somad menceraikan istrinya itu udah lama kali, saudara. Saya udah tahu dari dulu. Cuman kenapa media cebong, longor, mengangkat-ngangkat lagi, mengheboh-hebohkan lagi sekarang? Memang karena tujuannya untuk mengalihkan isu, ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama, ya. Abu Janda ini dikenal oleh orang-orang dia adalah suami saya. Ini 2 orang gila katanya. Cocok gak? Cocok ya, cocok. Ini 2 orang gila. Cocok gak? 2 orang stres. Cocok gak? Hei Mak Lampir, jangan kau nak buat gila dengan Abu Janda biar pergi sembahyang tu. Kau buat gila biar pergi sembahyang. Kau ingat ini dunia mak bapak kau punya kau? Ha? Inilah kau naik atas panggung lah, cakap ngomong ini ngomong itulah. Binatang kau. Aduh, memang kau ni ya. Memang celaka punya orang. Betul.
Memang kau dengan babi, pandai babi dengan kau. Kau silap. Kalau kau nak cari wang, cari benda-benda lain dekat situ.